wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kewajiban belajar dan mengajar dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Sebelum penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu belajar dan apa itu mengajar. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Dan mengajar adalah membimbing peserta didik belajar bagaimana Allah menuliskan dalam Al-Quran. Selanjutnya, penjelasan yaitu penafsiran ayat pendidikan dalam Al-Quran, yaitu tafsiran surat Al-Imran ayat 191 sampai 191 dan Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Syahbadu akan menafsirkan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 91. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayati ulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berselisih siang dan malam terdapat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Tafsirannya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berselisih siang dan malam terdapat ada contoh sebelumnya bagi orang-orang yang berakal. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa huda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma halakata haza batila fakina azaban subhanaka fakina azaban nar. Yang artinya orang-orang yang berdiri duduk sambil baring niscaya mereka mengingat kekuasaan Allah lalu berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka perihalalah kami dari api neraka. Tafsirannya yakni orang-orang yang sambil berdiri duduk dan baring niscaya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan dunia ini dengan sia-sia, maka engkaulah yang maha pencipta sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firis Notibiki. Di sini saya akan menafsirkan Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanjuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan kepada langit bagaimana ia ditinggikan, dan kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan. Tafsirannya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang yang meragukan kekuasaannya untuk memperhatikan alam raya. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan bukti kuasa Allah yang terbentang di alam raya ini, antara lain kepada unta yang menjadi kendaraan dan bahan pangan mereka, bagaimana ia diciptakan oleh Allah dengan sangat mengagumkan, dan apakah mereka tidak merenungkan tentang langit yang demikian luas dan yang selalu mereka saksikan, bagaimana ia ditinggikan tanpa ada cagak yang menopangnya, dan juga gunung-gunung yang demikian tegar dan mereka biasa daki, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi tempat kediaman mereka, dan yang tercipta bulat, bagaimana ia dihamparkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu penjelasan dari kedua teman saya. Kesimpulannya ialah kesimpulan dari surat Al-Imran, dengan mengetahui pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu sains, maka menambah ketakwaan kepada Allah. Akal pikiran tidak berguna jika tidak digunakan untuk bertafakur kepada Allah, bahwa kemenangan dan keberuntungan hanyalah dengan mengingat kebesaran Allah serta memikirkan segala makhluknya yang menunjuk kepada adanya Khalik atau penciptanya.
kesimpulan tentang surat Al-Ghasyiyah, yaitu manusia diciptakan untuk beribadah dan bertafakur atas segala ciptaan Allah yang tiada bandingnya. Sungguh terdapat banyak ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Sekian penjelasan dari kami, dari kelompok 3. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.